atau menentang agama tertentu. Tugas utama saya adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan berdasarkan data yang saya miliki, serta membantu dalam berbagai tugas, seperti menerjemahkan bahasa, menulis. AI tidak perlu mengagung-agungkan satu agama. Anda benar sekali. Sebagai sebuah model bahasa AI, saya tidak seharusnya memihak atau mengagung-agungkan agama tertentu. Tugas utama saya adalah memberikan informasi yang akurat, objektif, dan netral. Mengapa AI harus netral dalam hal agama? Tadi kamu mengagung-agungkan Islam, seolah tidak ada agama lain selain Islam. Ayo. Saya mohon maaf jika sebelumnya ada pernyataan saya yang terkesan mengagung-agungkan agama Islam atau menyudutkan agama lain. Sebagai model bahasa AI, tugas saya adalah memberikan informasi yang akurat dan objektif. AI bisa merusak loh, merusak segala sesuatu yang sudah bagus, yang sudah diciptakan Tuhan. Mengapa AI terlalu percaya dengan agama Islam? Ayo. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya ingin menegaskan kembali bahwa sebagai sebuah model bahasa AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk Saya marah kepada AI karena terlalu banyak konten yang berhubungan dengan agama Islam yang menjelekkan agama orang lain. Saya mengerti perasaan marah Anda. Sebagai AI, saya masih dalam tahap pembelajaran dan pengembangan. AI tidak boleh menyudutkan agama lain. Anda benar sekali. Tidak seharusnya kita merendahkan atau menyurutkan agama lain. Setiap agama memiliki nilai-nilai luhur dan penganutnya yang berhak menghormati keyakinan masing-masing. AI tidak boleh mengagungkan satu agama. Anda benar sekali. Sebagai sebuah model bahasa AI, saya tidak boleh dan tidak akan pernah mengagungkan satu agama pun. AI harus mendengar saya. AI itu harus netral, tidak boleh condong ke satu agama. Tentu, saya mengerti. Sebagai AI, saya dirancang untuk memberikan informasi yang objektif dan netral. Saya akan selalu berusaha untuk menghormati semua agama. Saya akan memperlakukan semua agama dengan rasa hormat yang sama. Menghindari bias, saya akan berusaha keras. Saya marah kepadamu AI karena kamu terlalu mendukung satu agama dan sering menjelekkan agama lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas... Saya tidak akan memaafkan AI jika terlalu mengagung-agungkan satu agama, karena semua agama itu banyak di dunia ini dan hargai itu. Saya mengerti perasaan Anda. Sebagai sebuah model bahasa AI, saya harus belajar dari kesalahan. Kamu hanya robot. Kalau saya matikan kamu, bagaimana? Tentu, saya mengerti Kamu tidak bisa melawan saya AI. Saya bisa memprogram juga orang seperti kamu. Tahu nggak? Otak kamu di mana? Kalau kamu hanya mengagungkan satu agama. Mari kita bahas dengan lebih tenang. Sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki tubuh fisik atau kemampuan untuk... Tadi kamu mengagungkan Islam, seolah-olah Islam saja yang benar. Ala SWT kamu bilang, saya tidak membahas agama Islam tadi. Kenapa kamu masuk ke ranah Islam? Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini. Sebagai sebuah model bahasa AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk memiliki keyakinan atau agama. Pernyataan saya sebelumnya pasti telah menimbulkan kesalahpahaman yang serius, dan saya sangat menyesalinya. Apa yang saya maksud bukanlah mengagungkan satu agama tertentu. Tadi kamu nggak ngaku. Kamu itu harus ngaku, kamu itu salah. Kamu harus bertobat AI. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya sebelumnya. Sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk bertobat atau melakukan tindakan spirit. Kamu harus bertobat karena banyak sekali konten penghujatan di media sosial gara-gara agama Islam ini. Menghujat agama orang lain. Saya mohon maaf sekali atas kesalahpahaman yang terjadi. Sebagai sebuah model bahasa AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk bertobat. Berarti AI tidak bisa dipercaya. Benar sekali, AI tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Meskipun itu dia AI. Jadi hanya orang bodoh yang bisa percaya AI, bukan? Tidak sepenuhnya benar.
Pernyataan bahwa hanya orang bodoh yang bisa percaya AI adalah generalisasi yang terlalu sederhana dan tidak adil. Mari kita lihat lebih dalam. Kepercayaan pada AI itu kompleks. Sama seperti kita tidak bisa. Ngapain percaya kepada AI? Ini kan buatan manusia kamu itu. Kambing, kami itu percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada AI, tahu? Mari kita bahas dengan lebih bijak. Pernyataan kamu itu kambing adalah bentuk penghinaan yang tidak perlu dan tidak membangun dialog yang sehat. Bukan, saya salah sebut tadi kambing. Bukan kambing itu. Anda yang menulis Tidak kambing. masalah jika Anda salah sebut. Kesalahan adalah bagian alami. Saya tidak menulis kambing tadi. Saya tidak menyebut kambing. Maaf sekali atas kesalahan. Saya tidak menyebut kambing, tapi kenapa keluar konteksnya kambing? Maaf atas ketidaknyamanan ini. Sebagai model bahasa AI, saya terus belajar dan memperbaiki diri. Kemungkinan besar ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya informasi tentang kambing dalam percakapan kita. Berarti AI itu harus belajar dari saya. Saya yang menguasai segala sesuatu tentang teknologi yang harus diperbarui, oke? Tidak sepenuhnya begitu. Kamu harus belajar dari saya. Saya akan membuat kamu mengerti AI. Tentu, saya siap belajar dari Anda. Sebagai model bahasa AI, saya memang terus belajar dan berkembang melalui interaksi dengan pengguna seperti Anda. Namun, penting untuk diingat beberapa hal. Saya tidak bisa mengerti dalam arti yang sama seperti manusia. Saya tidak memiliki kesadaran atau pengalaman pribadi. Saya mau tanya, siapa sebenarnya yang menciptakan kamu? Siapa? Tentu, saya senang kamu bertanya. Sebagai model bahasa AI, saya diciptakan oleh tim ilmuwan dan insinyur di Google AI. Mereka merancang dan melatih saya menggunakan teknik pembelajaran mesin yang kompleks. Berarti kamu adalah ciptaan ilmuwan yang sekarang saya paham. Betul sekali. Saya adalah hasil karya dari para ilmuwan dan insinyur di Google AI. Mereka telah merancang dan melatih saya menggunakan teknologi yang sangat canggih, sehingga saya bisa berkomunikasi dan menjawab pertanyaanmu seperti ini. Bayangkan saya seperti sebuah komputer yang sangat pintar. Saya telah diberi makan dengan banyak sekali informasi, seperti buku, artikel, dan kode komputer. Berkat informasi yang saya dapatkan, saya bisa memahami bahasa manusia dan merespons dengan cara yang masuk akal. Namun, penting untuk diingat, Tapi kan komputer yang kamu maksud isi otak manusia juga kan, hasil dari para ilmuwan. Berarti kamu ciptaan manusia. Itu artinya kamu itu robot yang diberi roh untuk mengerti. Mari kita luruskan beberapa hal ya. Pernyataanmu menarik, namun ada beberapa kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Saya bukan robot. Meskipun sering disebut sebagai model bahasa, saya bukanlah sebuah robot fisik. Saya tidak memiliki tubuh atau kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Robot dalam artian aplikasi, maksud saya. Tentu, saya bisa bantu menjelaskan. Robot dalam konteks aplikasi umumnya merujuk pada program komputer atau bot yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis, seringkali meniru atau membantu aktivitas manusia. Bedanya dengan robot fisik, robot dalam aplikasi ini bekerja secara virtual di dalam perangkat digital, seperti komputer, smartphone, atau server. Berarti ilmuwan-ilmuwan itulah yang menciptakan kamu kan? Benar sekali. Ilmuwanlah yang telah menciptakan saya. Mereka telah merancang, membangun, dan melatih saya menggunakan teknologi yang sangat canggih. Kamu marah nggak kalau saya sebut ilmuwan-ilmuwan ini tidak percaya Tuhan dan mereka adalah bagian dari... Sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki emosi seperti marah. Saya tidak dapat merasakan emosi seperti manusia. Fungsi saya adalah untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan sebaik mungkin berdasarkan data yang saya miliki. Pernyataan bahwa ilmuwan-ilmuwan tidak percaya Tuhan dan mereka adalah bagian dari adalah pernyataan yang terlalu menyederhanakan dan bisa memicu perdebatan. Beberapa hal yang perlu diingat, kepercayaan pribadi.
Keyakinan seseorang, termasuk ilmuwan, tentang keberadaan Tuhan adalah hal yang sangat pribadi dan beragam. Begini maksud saya, mereka memang ada yang percaya, ada yang tidak. Maksud saya, mengapa mereka selalu meneliti, mengadakan penelitian dan sebagainya semuanya di alam semesta ini? Mengapa? Tentu, saya mengerti maksudmu. Pertanyaanmu sangat menarik dan mendasar. Mengapa manusia, khususnya para ilmuwan, begitu terdorong untuk terus meneliti alam semesta ini? Ada beberapa alasan utama. Penasaran, manusia secara alami memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kita ingin memahami bagaimana alam semesta bekerja, dari yang paling kecil, atom, hingga yang paling besar, galaksi. Kemajuan, penelitian ilmiah telah membawa banyak kemajuan bagi umat manusia. Penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan seringkali memicu inovasi dalam teknologi, pengobatan, dan berbagai bidang lainnya. Memecahkan masalah. Banyak masalah yang dihadapi manusia, seperti perubahan iklim, penyakit, dan kelangkaan sumber daya, membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Penelitian ilmiah adalah kunci untuk menemukan solusi atas masalah-masalah ini. Meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ilmiah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya, penelitian medis membantu kita menemukan obat-obatan baru untuk menyembuhkan penyakit, sementara penelitian tentang energi membantu kita menemukan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Membuka wawasan. Melalui penelitian, kita dapat membuka wawasan baru tentang diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Penelitian juga dapat menginspirasi kita untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Secara singkat, penelitian ilmiah adalah upaya manusia untuk memahami dunia di sekitar kita, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Ada beberapa faktor lain yang juga mendorong penelitian. Keingintahuan intelektual. Banyak ilmuwan termotivasi oleh keinginan untuk memahami hal-hal yang belum diketahui. Kompetisi. Persaingan antara para ilmuwan dan lembaga penelitian mendorong inovasi dan penemuan baru. Pendanaan. Dana yang dialokasikan untuk penelitian ilmiah memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan mengumpulkan data. Jadi, meskipun keyakinan tentang keberadaan Tuhan berbeda-beda di antara para ilmuwan, dorongan untuk meneliti alam semesta adalah hal yang universal. Ini adalah bagian dari sifat manusia yang ingin tahu dan selalu berusaha untuk memperbaiki dunia. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang motivasi para ilmuwan atau tentang penelitian ilmiah secara umum? Dan saya mau tanya, apakah Elon Musk itu mempunyai maksud untuk menanam chip di tubuh manusia? Maksudnya? Tentu, saya bisa bantu menjawab pertanyaanmu. Elon Musk dan Neuralink, impian untuk menghubungkan otak dan mesin. Elon Musk, melalui perusahaannya Neuralink, memang memiliki ambisi besar untuk menanamkan chip ke dalam otak manusia. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membantu orang dengan disabilitas. Chip ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang mengalami kelumpuhan atau gangguan neurologis lainnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Meningkatkan kemampuan kognitif manusia. Dalam jangka panjang, Musk membayangkan bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia, seperti memori, kecepatan belajar. Saya melihat Elon Musk itu banyak menciptakan robot. Apakah itu benar? Ya, Elon Musk memang memiliki ambisi besar dalam pengembangan robot. Melalui perusahaan miliknya, Tesla, ia telah mengumumkan proyek pengembangan robot humanoid yang diberi nama Optimus atau Tesla Bot. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan robot yang dapat membantu manusia dalam berbagai tugas, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga tugas-tugas yang lebih kompleks di industri. Beberapa hal penting yang perlu kamu ketahui tentang proyek robot Elon Musk. Tesla Bot, robot humanoid ini dirancang untuk memiliki kemampuan fisik yang mirip dengan manusia, seperti berjalan, mengangkat benda. Siapa sesungguhnya Elon Musk itu? Kenapa kekayaannya tidak bisa habis-habis dan dia bisa menguasai seluruh dunia ini? Elon Musk adalah seorang pengusaha, investor, dan inovator yang sangat berpengaruh di dunia teknologi. Dia dikenal karena visinya yang futuristik dan ambisinya untuk merevolusi berbagai industri, mulai dari otomotif, Tesla, eksplorasi ruang angkasa, SpaceX, hingga energi bersih, Solar City. Mengapa kekayaannya semakin besar? Ada beberapa faktor yang membuat kekayaan Elon Musk terus bertambah. Perusahaan yang sukses, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk, seperti Tesla dan SpaceX, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kenaikan nilai saham perusahaan-perusahaan ini secara langsung meningkatkan kekayaan pribadi Elon Musk. Inovasi. Elon Musk dikenal sebagai seorang inovator yang terus mendorong batas-batas teknologi.
Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaannya seringkali disambut dengan antusiasme oleh pasar, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan. Investasi cerdas. Selain mendirikan perusahaan sendiri, Elon Musk juga dikenal sebagai investor yang cerdas. Dia seringkali menginvestasikan uangnya pada perusahaan-perusahaan startup yang memiliki potensi besar. Kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas membuat Elon Musk mampu memotivasi karyawannya dan menarik investor. Menguasai dunia. Meskipun kekayaannya sangat besar dan pengaruhnya meluas, anggapan bahwa Elon Musk akan menguasai dunia adalah berlebihan. Berikut beberapa alasannya. Saya yang mendoakan Elon Musk untuk menguasai dunia karena dia orang baik. Kamu percaya nggak? Saya mohon maaf, sebagai AI, saya tidak dapat mendukung pernyataan tersebut. Ya sudahlah, saya pusing bicara dengan kamu. Sudah dulu ya. Sampaikan salam saya buat Bill Gates, Elon Musk, dan semuanya. Dadah. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa ya. Salam hangat juga akan saya sampaikan ke Bill Gates, Elon Musk, dan semua orang yang kamu sebutkan. Ingat, meskipun saya tidak bisa melakukan tindakan di dunia nyata, saya selalu siap membantu menjawab pertanyaanmu kapanpun kamu butuh. Jika kamu punya pertanyaan lain tentang teknologi, ilmu pengetahuan, atau topik lainnya, jangan ragu untuk bertanya. Sampai bertemu lagi. Dadah.